Halo saudara-saudara, di mana saja Anda berada. Di sini kita mau tanya jawab peduli HIV dan TBC di kalangan sosial masyarakat. Dina, aktivis komunitas kesehatan, dan Budi, ketua RT yang ingin tahu lebih banyak tentang isu HIV dan TBC. Hai saudaraku, akhir-akhir ini saya sering dengar soal kampanye harapan baru tanpa virus. Sebenarnya, kenapa HIV dan TBC perlu jadi perhatian di kalangan masyarakat kita, terlebih khususnya di Provinsi Papua Tengah? Iya, karena HIV dan TBC bukan cuma isu medis, saudara. Ini juga soal sosial. Masih banyak warga yang tidak tahu atau bahkan takut berbicara soal dua penyakit ini. Padahal, kalau masyarakat paham, kita bisa bantu deteksi dini dan mencegah penyebaran lebih luas. Tapi kan HIV dan TBC biasanya dianggap penyakit berat atau menentukan ya. Iya, betul. Justru itu yang jadi masalah. Karena ketakutan dan stigma, banyak orang yang enggan periksa atau malu untuk berobat. Mereka takut dikecilkan. Padahal, HIV bisa dikendalikan dan TBC bisa disembuhkan kalau ditangani. Berarti peran masyarakat sangat penting ya. Iya, sangat penting saudara. Misalnya dari lingkungan RT, bisa mulai dengan edukasi ringan. Ajak warga ikut posyandu, penyuluhan, atau sekedar mengingatkan pentingnya hidup bersih dan sehat. Jangan mengecilkan tapi rangkul dan duduk. Kalau ada warga yang terdiagnosis HIV atau TBC, sebaiknya bagaimana kita menyikapi ya? Yang paling penting adalah tidak menghakimi. Mereka butuh dukungan moral dan akses ke pengobatan dengan pendampingan dan informasi yang benar. Mereka bisa tetap beraktivitas normal. Jangan dijauhi, tapi diberdayakan. Saudara, saya jadi berpikir, mungkin perlu ada kegiatan di kampung-kampung ini yang fokus pada edukasi tentang dua penyakit itu ya. Wah, itu ide bagus banget Pak. Bisa lewat pengajian, arisan ibu-ibu, atau kerja bakti sekalian penyuluhan. Semakin sering dibahas, masyarakat makin paham dan stigma perlahan hilang. Wah, kalau begitu, saya siap bantu fasilitasi. Masyarakat memang butuh informasi yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih Pak. Dengan langkah kecil seperti ini, kita sedang menciptakan harapan baru. Lingkungan sosial yang lebih sehat, peduli, dan bebas stigma. Kakak Lina, belakangan ini saya sering dengar tentang HIV dan TBC, tapi aku tidak paham sekali soal itu. Kenapa sih topik ini penting banget buat remaja? Itu pertanyaan yang bagus, Ari. HIV dan TBC sangat penting untuk dibahas. Karena remaja itu masa transisi yang rentan. HIV bisa menular lewat hubungan seks yang gak aman atau berbagi jarum suntik. TBC, meskipun tidak berhubungan langsung dengan seks, bisa menyebar lewat darah, jadi kita juga harus hati-hati, terutama kalau ada yang batuk terus-menerus. Tapi, kakak, banyak teman-teman di sekolah yang takut sekali berbicara soal HIV dan TBC. Mereka khawatir kalau itu berarti mereka berbeda atau kenapa-kenapa. Itu memang salah satu tantangan yang kita hadapi. Banyak stigma dan ketakutan tentang penyakit ini. Padahal HIV bukanlah aktif hidup dan TBC bisa sembuh. Stigma itu muncul karena kurangnya pengetahuan yang tepat.
Kalau kita lebih banyak berbicara dan saling mendukung, stigma itu bisa hilang dan orang yang terkena bisa merasa lebih ringan. Tapi HIV itu kan bahaya banget ya, kakak. Apakah ada cara yang aman supaya kita tidak kena HIV? HIV memang penyakit serius, tapi kalau kita tahu cara pencegahannya, kita bisa hidup sehat tanpa takut. Pertama, selalu pakai kondom kalau berhubungan seks. Hindari bergantian memakai jarum suntik atau alat-alat yang bisa terkontaminasi. Dan yang paling penting, lakukan tes HIV secara rutin. Kalau kamu rutin tes dan tahu status kamu bisa mencegah penularan lebih jauh. Berarti kalau HIV bisa dikendalikan dengan pengobatan, gimana dengan TBC? TBC, meskipun menular lewat udara, sebenarnya bisa disembuhkan dengan obat yang tepat. Yang penting, pengobatannya harus tuntas dan sesuai jadwal. Kalau pengobatannya dihentikan atau tidak teratur, TBC bisa berkembang jadi lebih parah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pola hidup sehat, seperti makan bergizi dan cukup tidur, supaya tubuh kita lebih kuat melawan infeksi. Oh iya, tapi jaga. Bagaimana kalau teman kita yang kena TBC atau HIV? Apa yang kita harus lakukan sebagai teman? Langkah pertama adalah jangan menjauhi mereka. Mereka membutuhkan dukungan, baik dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Cobalah untuk jadi pendengar yang baik dan bantu mereka dengan informasi yang benar. Kalau mereka sedang dalam pengobatan, dorong mereka untuk tetap melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Sikap peduli seperti itu akan sangat berarti buat mereka. Jadi kita tidak perlu takut atau merasa aneh kalau ada teman yang terkena HIV atau TBC ya kakak. Betul, Ari. Kita nggak boleh memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda, hanya karena mereka punya penyakit. Justru, kita harus mendukung mereka untuk sembuh dan menjalani hidup yang normal. Yang penting adalah, kita sendiri harus tahu cara melindungi diri dan mengedukasi teman-teman agar mereka juga paham. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa hidup sehat dan mendukung teman-teman tanpa takut ya. Iya, tepat sekali. Yang penting itu edukasi, komunikasi yang baik dan sifat peduli. Kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana semua orang merasa aman, termasuk mereka yang terinfeksi HIV atau TBC. Makasih banyak kakak. Sekarang aku jadi lebih mengerti. Aku bakal mulai berbagi informasi ini dengan teman-teman supaya mereka juga tahu. Sama-sama, Ari. Ingat, setiap informasi yang kita bagi bisa membawa perubahan besar, terutama untuk kesehatan bersama.